البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membaca matan berkaitan dengan poin pembahasan bahwasanya Al-Quran hurufun wa kalimat. Sekarang kita baca penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala fi syarhih Al-Qur'anu hurufun wa kalimat. Quran itu terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Qala al-Qur'anu hurufun wa kalimat. Faqad dzakara al-muallif rahimahullahu lidzalika adillatan tsamaniyah. Quran itu terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Dan muallif, siapa muallif yang dimaksud? Abdullah Samin, Imam Ibnu Qudamah telah menyebutkan untuk hal ini 8 dalil yang menunjukkan bahwasanya Quran huruf dan kalimat. Al-awwal anna al-kuffar qalu innahu syi'run wa la yumkinu an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimat. Yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syair. Dan telah kita lewati, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bantah hal tersebut dengan ayat bagaimana bunyinya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Baik. Dan tidak mungkin untuk disifati dengan syair oleh orang-orang kufar kecuali apabila itu berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Atsani anna Allah tahadda al-mukadzibina bihi an ya'tu bimithli. Dalil yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran untuk mendatangkan yang semisalnya. Baik. Walau lam yakun hurufan wa kalimat lakana tahaddi ghairu maqbul. Perhatikan pendalilan ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran untuk mendatangkan yang semisalnya. Nah, seandainya Al-Quran itu tidak berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat, maka tentu tantangan tersebut tidak akan bisa diterima. Bagaimana menantang dengan sesuatu untuk didatangkan yang semisal, dan Al-Quran itu sendiri tidak berupa huruf-huruf dan kalimat? Tidak mungkin. Idz la yumkin at-tahaddi illa bi syai'in ma'lumin yudramahu. Sebab tidak mungkin suatu tantangan kecuali dengan sesuatu yang telah diketahui apa itunya. Baik. Dan tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan akhwan, bentuknya datang dalam beberapa bentuk. Yang pertama, tantangan untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ini tentu jelas tidak akan mampu. Walaupun mereka semuanya bersatu padu untuk mendatangkannya. Baik.
Sebagaimana pada surat Al-Isra, bagaimana lafadznya, tantangan untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran ini. Hendak Khadir. Bimithli hadzal Qur'an. Nah, baik. Ini tantangan pertama, tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithlihi bimithli hadzal Qur'an. Nah, seandainya mereka bersatu, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Baik, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Baik. Tantangan yang lain yang masih tantangan untuk mendatangkan semisal Al-Quran, Hudzaifah. Nah, itu tahaddi yang pertama, ikhwan, mendatangkan yang semisal Al-Quran, dan tentu mereka tidak akan mampu. Kemudian diturunkan dari tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan apa? Mendatangkan 10 surat saja. Nah, itu yang termaktub pada surat Hud. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 10 suwarin mithli. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Maka katakan wahai Nabi, datangkanlah 10 surat saja yang semisal. Muftariyat, yang dibuat-buat, pokoknya untuk menyamai 10 surat di dalam Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil semua yang kalian mampu selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian itu betul-betul jujur. Ini tahaddi yang kedua. Kemudian tahaddi yang ketiga, ketika tidak mampu mendatangkan 10 surat, sekarang sudah datangkan kalau demikian 1 surat saja. Berarti apa? 3 ayat saja. Baik, karena apa? Surat paling pendek terdiri dari 3 ayat. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi, dalam surat Yunus. Mereka mengatakan Muhammad mengada-adakan Al-Quran, maka datangkanlah 1 surat yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi ini juga yang ditantang dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Baik. Ini ayat-ayat tahaddi ya kawan, ayat-ayat tantangan untuk orang-orang kufar wal musyrikin yang saat itu mereka adalah orang-orang ahli dalam lughah Arabiyah. Baik. Akan tapi mereka tidak mampu untuk memenuhi tantangan tersebut. Jadi ada 3 marhalah, ya, 3 tingkatan tantangan untuk mereka. Ditantang untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tidak mampu. Ditantang untuk mendatangkan 10 surat saja, juga tidak mampu. Ditantang untuk mendatangkan 1 surat saja, mereka juga tidak mampu. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tantang untuk mendatangkan yang seperti itu tentunya ketika
perkaranya jelas di sisi mereka bahwasanya Al-Quran adalah huruf dan kalimat. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu huruf-huruf dan kalimat, anna Allah akhbara bi anna Al-Qur'ana yutla alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Karena manusia terbagi jadi dua ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan di sini satu golongan, qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, yaitu yang tidak berharap untuk bersumpah dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhir. Mereka mengatakan, datangkan dengan Quran selain ini atau gantilah. Ini orang-orang kufar wal musyrikin, semakin bertambah kekufurannya. Sebagaimana di akhir-akhir surat At-Taubah, fazadathum ridsan ila ridsihim. Adapun orang yang beriman, idza tutla alaihim ayatuna, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah keimanan mereka. Wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat. Pendalilannya, dan tidaklah dibaca kecuali sesuatu yang berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Berarti semua ayat dari dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dibacakan, itu dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Abdurrahman. Nah, Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Dalil yang keempat, annallaha akhbara bi annahu mahfuzun fi suduri ahli ilmi wa maktubun fil lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Al-Quran itu terjaga di dada-dada ahlul ilmi, dihafal, dijaga di dada-dada para penghafalnya, dan ditulis di lauhil mahfuz yang tidak menjamahnya kecuali para malaikat yang disucikan. Sebagaimana dalam ayat, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kemudian ayat yang lain, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Pendalilannya apa? Wala yuhfadhu wala yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimat. Ini sisi pendalilannya. Dan tidak dihafal serta tidak ditulis kecuali perkara yang itu berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Karena sesuatu disifati dengan ditulis, berarti itu huruf dan kalimat. Dihafal, berarti itu berupa huruf-huruf dan kalimat. Dalil yang kelima, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanah. Sahahul mu'allif wa lam ya'zuhu wa lam ajid man kharrajah. Ini Syekh Ibnu Utsaimin. Ibnu Qudamah mensahihkannya tapi tidak memberikan rujukan siapa yang meriwayatkan, dan aku tidak mendapati siapa yang mengeluarkan hadis ini. Dan telah kita lewati hadis ini tingkatannya apa? Uwais. Tingkatan hadis ini apa dalam matan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Taib, hadis maudhu' atau dhaifun jiddan, hadis palsu, sangat lemah. Taib. Tapi di sana ada yang
mencukupkan kita dari hadis ini, yaitu tidak perlu mendatangkan hadis ini, tapi di sana ada yang hampir sama, yaitu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib, dan yang rajih mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Taib. Tentang apa? Pahala orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya huruf-hurufnya ditulis kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wal mim wa lamun harfun wa mimun harfun. Tayyib, alif lam mim ditulis 3 huruf, tidak ditulis 1 huruf. Jadi masing-masing per huruf adalah kebaikan. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Dalil yang ke-6, qaulu Abi Bakar wa Umar, i'rabul Quran ahabbu ilaina min hifdzi ba'di hurufi. Perkataan Abu Bakar dan Umar, meng'irab Al-Quran lebih aku sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Tayyib, dan asal ini juga maudhu', sanadnya dhaifun jiddan. Tayyib, tapi di sana ada asar yang sahih dari siapa? Syukran, yang hampir sama, an rajulin minas sahabah la an aqra'a ayatan bi'irabin ahabbu ilayya min an aqra'a kadza wa kadza ayah bi ghairi i'rab. Tayyib, sungguh aku membaca satu ayat dengan i'rab, yaitu dengan memperbagus pelafatannya, memperbagus waqafnya, memberikan huruf hak-haknya. Itu lebih aku sukai daripada membaca sekian-sekian banyak ayat tanpa i'rab. Nah, untuk asar yang sahih ini pendalilannya dari apa? Penetapan bahwasanya Al-Quran terdiri dari ayat-ayat. Nah, dalil ketujuh, qaulu Ali radhiyallahu anhu, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulli. Siapa saja yang kufur dengan 1 huruf saja dari Al-Quran, maka sungguh dia telah kufur dengan keseluruhannya. Asar ini juga telah kita lewati. Tayyib, kita tidak mendapatinya bersanad dari Ali bin Abi Thalib walaupun masyhur. Tayyib, tapi kita dapati datang dari Ibrahim An-Nakhai. Kemudian yang ke-8, ijma'ul muslimin kama naqalahul mu'allif ala anna man jahada minhu suratan aw ayah aw kalimah aw harfan muttafaqan alaih fahuwa kafir. Kemudian dalil yang ke-8, ijma' kaum muslimin, sebagaimana dinukilkan oleh muallif yaitu Imam Ibnu Qudamah, bahwa siapa saja yang mengingkari dari Al-Quran itu 1 surat, 1 surat dia ingkari, atau 1 ayat, atau 1 kalimat, seperti misalnya perkataan Jahmiyah yang dia ingin menghilangkan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Tayyib, ingin sekali agar ayat ini hilang dari Al-Quran karena padanya penetapan sifat kalam bagi Allah. Mengingkari, kufur dengan 1 ayat saja berarti kufur dengan keseluruhan Al-Quran. Demikian pula kufur dengan 1 huruf yang disepakati berarti dia telah kafir.
Faqad naqala al-ijma' ala dzalika aidan al-Qadhi Iyad wa Ibnu Hazm. Ya, telah menukilkan tentang ijma' ini juga para imam yang lain, di antaranya Al-Qadhi Iyad dan Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu taala ajma'in. Baik. Kemudian sebagai faidah, wa adadu suwaril Quran 114. Jumlah surat-surat dalam Al-Quran 114. Minha 29 uftutihat bil hurufil muqatta'ah. Nah, di antara 114 tersebut ada 29 yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Baik. Huruf-huruf muqatta'ah wa hiya alif lam mim pada 6 surat Sittu Suwar, yang dimulai dengan alif lam mim ada 6 surat. Demikian pula huruf muqatta'ah yang lain, alif lam mim shad, alif lam ra atau alif lam mim ra. Kemudian alif lam ra 5 suwar, 5 surat dimulai dengan ini. Kemudian kaf ha ya ain shad, kemudian taha, kemudian ta sin mim 2 surat, kemudian ta sin 1 surat, yasin, ha mim ada 6 surat, kemudian ha mim ain sin qaf, kemudian surat qaf, sad dan nun. Baik, totalnya 29 surat dimulai dengan huruf muqatta'ah. Qala wa makna hadhihi al-huruf ikhtalafa ahlul ilmi fihi. Dan makna huruf-huruf ini para ulama berselisih padanya. Baik, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dengan tahqiq Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan di antara hikmah huruf muqatta'ah tersebut untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun dengan lisan Arabi dan berbahasa Arab dan huruf-huruf Arabiyah. Baik. Nah, barakallahu fikum, ini ringkasan dari Syekh Ibnu Utsaimin sebagai kesimpulan untuk pendalilan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang penetapan bahwasanya Al-Qur'an huruf dan kalimat untuk membantah mereka-mereka yang mengingkarinya. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahirabbil alamin.